Stop. Jangan pasang iklan di sosial media. Kalau Anda belum tahu proses yang ini. Dan kalau Anda nggak tahu gimana caranya mengambil hati pelanggan, seperti ini. Ikuti terus video ini sampai akhir dan Anda akan mengerti. Tapi sebelumnya, perkenalkan, saya Madeline Sophie, saya praktisi di bidang pariwisata dan pemasaran. Dan di channel ini, saya berbagi tips bagaimana caranya menjalankan bisnis travel agent dari rumah atau dari desa tempat Anda tinggal dengan menggunakan perangkat digital yang mudah, murah, bahkan gratis. Dan kalau nanti Anda suka dengan video ini atau bahkan Anda suka dengan channel saya, silakan Anda klik like di video ini dan share, dan jangan lupa subscribe serta berikan informasi ini kepada teman-teman Anda. Siapa tahu bermanfaat juga untuk teman-teman Anda. Belakangan ini saya sering mendapatkan permintaan untuk mengajar mengenai promosi dengan sosial media atau bahkan mengenai digital marketing. Namun sayangnya banyak audiens saya yang lebih ingin belajar bagaimana caranya membuat perangkat desain untuk promosi, baik itu untuk feeds, untuk carousel, untuk video vertikal seperti Reels, Short, dan TikTok, bahkan lebih ingin belajar bagaimana caranya membuat konten atau menjadi content creator untuk mempromosikan sebuah produk. Sekarang, kalau misalnya postingan yang diupload itu udah keren banget, bahkan sudah terbaca algoritmanya, sehingga menjadi FYP di beberapa segmen pasar. Dan wow, Anda mendapat banyak follower. Tapi setelah itu Anda nggak tahu bahwa masih banyak rentetan di belakangnya harus disikapi agar tujuan promosi yang pertama itu adalah mencapai penjualan atau closing the deal. Ini yang akan kita pelajari di video saya. Yuk, kita sama-sama lihat proses yang disebut sebagai customer buying journey atau peta alur pembelian pelanggan. Nah, kita buat pemetaan ini tujuannya agar kita bisa melihat dengan jelas cara supaya ada engagement atau kita bisa terkait dengan pelanggan potensial. Alur yang pertama adalah awareness. Gimana caranya agar orang atau masyarakat itu sadar bahwa kita ini ada, produk kita ini ada, kita ini eksis. Caranya adalah bagian promosi Anda atau public relation Anda itu membuat iklan. Ya, itu bisa lewat TV, radio, flyer, dan sosial media seperti Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, atau kanal lainnya. Atau juga bahkan referral marketing, promosi dari mulut ke mulut. Nah, dari iklan yang dilihat, didengar oleh calon pelanggan, maka pelanggan akan mulai mencari tahu tentang produk kita tersebut. Biasanya kalau calon pelanggan sudah mulai sadar bahwa kita ada, bahwa produk ini ada, mereka akan mencari tahu. Proses mencari tahu ini disebut sebagai appeal atau merupakan alur yang kedua. Di alur yang kedua ini, calon pelanggan ini sudah tertarik. Mereka akan mencari tahu tentang produk kita. Mereka sangat curious, sangat penasaran gitu. Maka mereka akan mulai searching, mereka akan googling, mereka akan mencari website kita, mereka akan mencari blog kita, atau bahkan mereka akan bertanya pada pelanggan yang sudah pernah mencoba servis kita, atau mereka akan melihat review. Ada momen di mana pelanggan menjadi sangat tertarik setelah melihat informasi tentang produk kita. Dan bahkan pelanggan akan berkata, wow, ini disebut sebagai moment of truth. Nah, kalau pelanggan sudah masuk ke dalam kondisi moment of truth, maka calon pelanggan akan mulai mempertimbangkan dan masuk ke alur yang ketiga. Nah, tugas Anda di sini adalah Anda membuat sumber informasi yang lengkap, sangat update, sangat menarik. Anda bisa gunakan website, blog, atau YouTube, atau menggunakan platform lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke alur nomor 3, yaitu consideration. Di sini, kita akan melihat bahwa calon pelanggan atau pelanggan potensial ini mulai tertarik dan bertanya pada kita. Mereka akan bertanya melalui direct message, kalau kita menggunakan sosial media. Atau mereka langsung chat, kalau mereka mungkin melihat di flyer, di pameran, dan sebagainya. Bahkan, mereka bertanya melalui email. Maka yang harus kita lakukan adalah menangkap peluang ini. Kebanyakan orang tuh sudah memposting, tapi nggak peduli dengan komen, pesan, dan lain-lain. Ya alasannya, aduh nggak sempet nih, gitu ya. Ya, kalau nggak sempet berarti Anda sudah kehilangan peluang. Jadi strateginya adalah, setelah kita melihat
ada orang mengirimkan pesan dengan cara apapun, berilah tanggapan. Nah, gimana cara menanggapinya? Anda bisa memberikan landing page, yaitu satu halaman yang berisi semua informasi yang mereka butuhkan. Atau segera balas saja emailnya dan tanyakan kebutuhannya apa. Kalau Anda sudah melakukan di alur yang ketiga ini, Anda usahakan mereka atau pelanggan Anda pindah ke alur yang keempat. Alur yang keempat adalah act atau melakukan transaksi. Pelanggan dapat membeli produk Anda secara online atau secara tunai setelah berdiskusi, baik melalui email atau chat, atau bahkan dengan travel consultant kalau Anda adalah travel agent. Di sini Anda harus banget menawarkan produk yang spesifik. Jangan tawarkan produk yang sembarangan, tetapi sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Mungkin ada yang bertanya untuk liburan keluarga atau honeymoon atau outing kantor. Kita lihat semua permintaan ini berbeda-beda kebutuhannya. Disinilah dibutuhkan kecakapan dalam berkomunikasi dengan pelanggan. Udah bukan lagi kecakapan mendesain sebuah flyer atau mendesain sebuah konten, tetapi ini lebih pada kecakapan berkomunikasi. Tips dari saya, buka telinga lebar-lebar agar Anda tahu dengan jelas apa sih yang mereka butuhkan, apa yang menjadi pain point mereka. Kadang-kadang customer itu juga nggak ngerti mereka maunya apa. Mereka nggak bisa menceritakan apa yang ada di pikiran dan hati mereka. Nah, tugas kita adalah menerjemahkan apa yang mereka butuhkan. Jadi, dari pain point itu kita memberikan solusi. Kalau di sini sudah ada titik temu, maka ya terjadilah deal dan proses pembelanjaan. Tapi ingat, tugas Anda nggak sampai di sini. Karena ada alur yang kelima, yaitu bagaimana pelanggan menerima servis dari kita. Di bagian ini, pelanggan itu akan mencoba pelayanan kita, mencoba servis kita. Mereka akan mencoba produk Anda untuk membuktikan apakah servis yang didapat sesuai dengan apa yang Anda janjikan. Dan bila pelanggan itu merasa servisnya oke, atau bahkan di atas ekspektasinya, atau bahkan mengejutkan mereka, dan mereka akan yang kedua menyebut, wow, ini disebut sebagai second moment of truth, di mana pelanggan kaget untuk kedua kalinya. Nah, menurut Anda, apabila pelanggan sangat puas dengan layanan Anda, baik saat menjalankan servis Anda atau setelah program selesai, apa yang akan mereka lakukan? Ya, betul. Mereka akan posting servis yang tengah mereka jalani. Misalnya kalau mereka sedang mengikuti tour, mereka akan menunjukkan nih, gimana serunya perjalanan mereka, gimana nyamannya hotel mereka, dan bahkan mereka juga akan memperkenalkan loh tour leader atau pemandu wisata mereka di sosial media mereka. Dan pada akhirnya mereka akan memberikan referensi dan menyarankan teman-temannya untuk menggunakan servis dari Anda. Ini disebut sebagai advocate atau alur ke-6. Di alur ke-6 ini adalah pelanggan memberikan saran kepada teman, perusahaannya, atau relasinya. Nah, ini tanpa dia sadari, dia telah menjadi pemasar bagi perusahaan kita, ya kan? Nah, akhirnya pelanggan tersebut akan menjadi pelanggan yang setia. Tugas Anda adalah merepost review yang sudah mereka upload di sosial media mereka. Nah, tentunya kita berharap pelanggan ini menjadi pelanggan yang tetap setia. Kita pun harus tetap setia pada mereka. Ya dong, masa dia doang yang setia sama kita? Kita juga harus setia dong sama dia. Caranya adalah alur yang ketujuh, loyalty. Yang terakhir ini, supaya pelanggan tetap setia dan nggak lupa sama kita harus tetap keep in touch dengan mengirimkan newsletter, potongan diskon kalau ada. Kalau misalnya dia mengajak teman, dia mungkin akan diberikan bonus. Atau masih banyak cara lain. Mungkin di periode bulan depan ada pembelian tiket, beli satu gratis satu. Informasi ini kita berikan kepada mereka. Dan mereka akan terus terkoneksi dengan kita. Saya ingat dulu saya punya salah seorang staff sales yang selalu mengirimkan kartu ulang tahun kepada pelanggan-pelanggan kami. Nah, itu ternyata imbasnya sangat luar biasa. Meskipun hanya kartu, tapi mereka merasa diperhatikan. Melakukan pemasaran bukan hanya membuat iklan, tapi alur selanjutnya harus Anda perhatikan supaya terjadi penjualan atau closing the deal. Semoga ini bermanfaat, dan kalau Anda suka, sekali lagi, subscribe dan klik like. Kalau Anda merasa tertarik untuk mengikuti komunitas saya membahas mengenai pemasaran di bidang travel agent dan pariwisata, Anda bisa join di komunitas kami yang ada di link di deskripsi. Terima kasih, sampai jumpa.